Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum mengawali rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dicobai oleh iblis, ada ucapan yang sangat fundamental, dan itu menjadi titik berangkat kita sebagai orang beriman ketika si iblis mencobai Yesus Kristus perihal tentang kebutuhan duniawi atau kebutuhan daging. Dalam situasi itu Yesus berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa ini diucapkan Tuhan Yesus Kristus? Karena ternyata hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan ucapkan. Dan seolah-olah ucapan ini seperti melawan logika berpikir. Tetapi sebenarnya ketika kita melihat relevansinya, ini menjadi keagungan oleh firman Tuhan yang tidak dapat diterka atau dipahami oleh si iblis. Apa itu yang keluar dari mulut Allah? Itulah konsistensi yang kita terima dalam Kristus Yesus sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 4. Firman itu telah menjadi daging. Mengapa firman itu harus menjadi daging? Karena demikianlah firman ini disampaikan kepada kita melalui Yohanes berkata, kami menjadi saksi akan kehidupan kekal itu yang kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus telah turun ke dunia sebagai daging. Firman itu yang kekal telah menjadi pribadi. Mengapa ia harus turun ke dunia ini? Karena dalam keadaan Kristus yang tersalib itulah kita menemukan substitusi yang sempurna. Yesus yang tidak berdosa menggantikan aku dan saudara, dan substitusi itu jelas dan sempurna. Yang tidak berdosa menggantikan yang berdosa, itulah penebusan yang sempurna. Sehingga di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kita telah dimenangkan sebagai orang-orang yang akan menerima kehidupan kekal karena kita percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, kelahiran kembali akan membawa seseorang untuk berkalimat syahadat. Sama seperti Simon Petrus yang mengucapkan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Sama seperti Thomas yang bersyahadat, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kita telah selalu bersyahadat setiap minggunya melalui pengakuan iman. Oleh karena itu saudara yang terkasih, jadilah saksi-saksi yang memberitakan Yesus yang membawa kehidupan kekal. Melalui pekerjaan itu, kita sedang bersaksi bahwa ketika kita komitmen dalam pekerjaan untuk memuliakan Tuhan, itu ingin berkata bahwa kita tahu kita adalah orang-orang yang akan dibangkitkan kelak untuk menerima kehidupan kekal. Di dalam Kristus, kita telah menerima itu. Maka hiduplah bagi Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu melalui kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi daging, membawa kami dan memberitakan kepada kami bahwa di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu kami menerima kehidupan kekal. Mampukan kami ya Bapa untuk hidup menjaga kesucian kami, keutuhan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami persembahkan ya Tuhan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.